kita bimbingan yang kedua ya hari ini, untuk persiapan seminar UP. Oke, dari judulnya dulu Rizky, coba digedein ya. Ya, udah bisa terlihat. Udah ada. Perencanaan lahan bekas Itu Bu, yang benernya pembuangan akhir atau pemrosesan akhir. pemrosesan. Pemrosesan ya. Pemrosesan. Kadang-kadang kan P-nya tuh kan orang yang nggak tahu pembuangan ya. Soalnya TPA tempatnya berkumpul sampah ya pembuangan, padahal harusnya Ya, Bu. pemrosesan. Akhir perencanaan lahan bekas. Kalau dibalik gimana Ki? Misalkan pengembangan landscape budaya pada X TPA Leuwi Gajah di kota Cimahi. Gimana kalau gitu? Karena di sini ada Jadi dibalik Bu ya. karena di sini ada dua loh, perencanaan sama pengembangan. Harus salah satu gitu. Kalau pengembangan itu yang udah ada dikembangkan, apa lahannya, luasnya, atau misalkan fasilitasnya. Nah, kalau misalkan perencanaan itu dari awal gitu. Nah, Rizky mau perencanaan apa pengembangan? Saya tanya dulu. Karena lahan ya lahannya masih nol Bu ya, jadi mungkin perencanaan Bu ya. Oke, berarti perencanaan Pengembangan dari berarti perencanaan landscape budaya langsung aja, nggak usah pakai lahan, biar singkat gitu, orang tuh langsung eye catching. Perencanaan lahan budaya, landscape budaya, maaf, perencanaan landscape budaya pengenaan lanskap budaya pada di lahan bekas TPA gitu ya. Padat. pada empat, ini satu dua tiga landscape budayanya, nggak usah pakai sebagai ya di. Nah, coba lihat, lebih mudah nggak bacanya? Kurang lebih gini ya. Kebawahin aja di kota Ya. Cimahinya. Di kota Cimahi. Kalau bekasnya dihapus gimana? Pada lahan bekasnya hapus aja bekasnya. Jadi X Bu ya. Nggak usah sih, Oh, nggak usah. Pada lahan tempat, karena gini, kalau di TPA itu ada yang namanya prakonstruksi, konstruksi, sama pasca konstruksi. Nah, ini tuh bagian dari yang namanya pasca konstruksi gitu. Jadi setelah TPA itu digunakan, mau jadi apa gitu. Jadi nggak usah pakai bekas TPA gitu. Jadi orang tuh udah tahu gitu. Nah, nanti di batasan studinya dijelasin Rizky gitu. Perencanaan landscape budaya pada lahan tempat pemrosesan akhir dalam kurung TPA Leuwi Gajah di akhirnya tuh. Tempat pemrosesan akhir dalam kurung ya Bu. ya TPA. Leuwi
aja. Oke. Bentar. Ntar bu jaringannya bu. Oh, Rizky ini apa pakai dua perangkat enggak? iya, ini juga di sayanya juga sama. Di sayanya kali atau di Rizky. Ini saya pakai jaringan kampus nggak bagus. Di Rizky bu. Bentar. Iya, sok. Ini juga pakai jadi jaringan pribadi nih karena lagi di kampus. Ah, Oke. Nah, kalau tadi masih siapa tuh? Si Ray gede semua. Nih Rizky harusnya ini nih yang kayak bentar ya. Saya kasih warna merah ya. M-nya gede, S-nya gede, S gede, M-nya gede, ininya gelar sarjananya G sama S. Jadi gede-gede kecuali kata penghubung. Ya dari awal kayak udah siap lah. Yang penting mah depannya ada dulu. Oke. Teknologi pertanian. Emang serius? Gelar sarjana. Emang ada tulisan teknologi pertanian? Nggak ada kan? Arsitektur landscape ya? Pada program studi. Padanya tuh. So ke bawahin. Udah. Nah, ada. Ini ada pensil bu. Mau pensil mau pulpen? Ada. Ada. Terus ke bawahin aja. Kurang ke atas ya. Nomor pengesahan. Nah ini judulnya nanti disesuaikan ya Rizky. Atau dimerahin aja nanti. Oh langsung sok. Abstrak ya. Pak Pak Sam ya, Pak Firman Sam ya anggotanya. Nanti di yang anggota nih. Yang ini Pak Sam ya. Diisi nanti. Dimerahin aja dulu Rizky, kasih komen. Abstrak. Nah ini
belum sampai metodologi sampai akhir ya, masih ini ya, ancang-ancang dulu ya, skip aja dulu abstrak ke bawah dulu. Terus, apa bab bab satu, oke. Tempat Prosesan airnya gede nih, P sama A nya gede. sampah. Ini kalau sudah Dijelaskan TPA ini nggak usah ada lagi, langsung aja TPA membangun TPA. Nah, terus terus ke bawahin lagi. Terus ke bawahin lagi. Oh ini masih kronologis, terus ke bawahin lagi. Di dekat TPA. Terus Rizky ke bawahin lagi. Keberadaan kampung adat kaknya gede ini. Ini nih, mana sih? nih. Nah, ini. Pokoknya nama tempat semuanya seragam kan ya. Kalau misalkan kampung kampung gitu, terus ada kampung adat gitu, jadi sama aja semuanya biar apa, seragam gitu ya. Oke, terus nah ini nih Sama kayak tadi Ray, yang ini cut aja, masukin ke maksud dan tujuan. Jadi ini tuh kalau bisa nih ya kata-katanya coba dari teknologi dulu, di enter dulu satu kali. Nah, di sini oleh karena itu diperlukan adanya studi perencanaan untuk menata kembali misalnya. Menata kembali landscape budaya di sekitar kampung adat Cirende. Oh, oleh karena itunya pakai koma ya, oleh karena
itu diperlukan untuk apa ya, di kampung adat Cirende. Hal ini dilakukan hmm? Apa? Mm-mm. Tani, aku tuh kurang ngerti. Asal nama kalau digital marketing kayak cara ya lebih ke inovasi teknologi. Kalau tata niaga itu kayak aturan-aturannya gitu. Saat setahu aku mah. Kanu naon? Kanu naon? Mata kuliah atau apa? Ada nggak ekonomi? Oh, kedalaman digital marketing heula naon? Heeh. Atau anak itu mahasiswanya we tanyain calon mahasiswanya. Hal ini dilakukan hmm, untuk apa nih? Ayo menjembatani misalkan. Buka aja mic-nya Rizky. Untuk menjembatani atau menggambarkan, untuk menggambarkan untuk mengembangkan. misalkan kayak apa, keterkaitan ex TPA Leuwi Gajah atau TPA Leuwi Gajah yang ada saat ini dengan budaya yang ada di kampung adat Cirende, melalui penataan landscape ya, melalui penataan landscape coba di maaf, perencanaan landscape bukan penataan, perencanaan landscape budaya, landscape budaya. Coba itu dulu ya, nanti coba si Pak Sam ada ide lain. Ya, Nah dari nanti nanti dikembangkan aja, maksudnya tuh kan Rizky kan menceritakan TPA, terus kronologis TPA menjadi apa, terus juga ada kampung adat gitu kan. Nah ini kan studinya kan terkait perencanaan landscape budaya. ya betul. Jadi apa yang harus di ini, jadi kayak kelihatan benang merahnya gitu ya. Nah ini yang 2 paragraf di ini di-cut aja, pindahin coba ke maksud dan tujuan. Ditandain dulu ya Bu. Di warnain dulu atau di-cut aja langsung biar nanti nggak jadi PR. So, identifikasi masalah mah nggak terlalu ini ya. Iya. Masalah muncul. Oke, ini aja saya mau komentarin ini. Seragamkan, ini kan ada 1, 2, 3 ya, sejauh mana, bagaimana perencanaan. Nah ini kan pointernya ini Dia itu kan masuknya ke subab ya, subab 1.2 ya. Kalau bisa dibikin ABCD aja, jadi jangan sama dengan penomoran ini. Jadi ada kayak penulisannya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sama nggak coba kayak tadi maksud dan tujuan yang tadi dengan yang ini, coba dikopikan aja coba di yang titik 2 berikut, terus di apa di ini. Nah, kita coba bandingin sama apa enggak. Coba dari maksudnya dulu,
penelitian pakai dimaksimalkan potensinya menjadi lahan aman produktif Nah, serta bukan. landscape budaya. Itu apa? Kumaha sih beda luhur jeung handap. Coba ayo Rizky, coba maksudnya dulu. Ya bu, Mm-mm. Maksudnya coba ke atasin dulu maksud yang ini. yang ini bu, Waalaikumsalam. atrasin. Mm-mm. Coba ke atas. Ini saya juga baru hari ini bawa, kemarin kan lagi head di atasnya oleh karena itu. Coba akhirnya bawa sendiri. Saya mau kena baru teh sanes. Oh sanes ya, kirain buat lebaran. Maksud penelitian perencanaan itu dapat dimaksimalkan potensinya menjadi mana. Nah ini mau yang mana? Mau yang atas mau yang bawah? Ayo. Kayaknya lebih detail yang bawah deh. Iya bu, kalau dijabarin lebih detail yang bawah. Kenapa beda? Rizky tuh kayak bikin penelitian hiji judul maksudnya ada dua. Aduh. Bingung emang kayak kata-katanya bu. Mm-mm. Bentar. Berarti yang bawah aja bu ya, yang ini hapus. Iya. Nah yang atas, yang bawahnya juga terlalu detail banget. Kalau tujuan tuh biasanya satu kalimat. Bentar, saya ini. Nggak, hapus aja nggak apa-apa. Di ini. Saja bu. Nah di sini langsung coba ke atasin dulu di 1.2. Mana yang 1.2? Scrollin ke 1.2 apa titik 3 ya? Titik 3 ya. Coba ke maksud judul subbabnya, ke subbabnya. Ini bu. Oh enggak ke atas 1.3, bukan yang atasnya. Hub. Nah ini. Oke, adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Oke, bentar saya mau baca dulu yang ini. Aku merencanakan, aku mengembangkan. Ayo, tadi apa? Adalah Ya bu, masih. Bentar. Oh, Merencanakan lahan bekas TPA sebagai lahan konservasi, konservasi lingkungan boleh, lahan konservasi lingkungan dan landscape budaya Sunda di Kampung Adat Cirende Cimahi dengan, nah udah sampai ekonomi aja, dengan mempertimbangkan lingkungan, budaya dan aspek ekonomi. Nah di sininya di enter aja. Kita jangan hapusin dulu. Di atasnya itu ya bu. ini tuh maksud ya, jadi bahasanya bukan penelitian bertujuan. Maksud biasanya mah gini ya. Adapun maksud dari tujuan penelitian ini yang atasnya. Oke, ada pun. Adapun maksud dari jadi apa kata-katanya tuh maksud dan tujuan tuh digabungin gitu Rizky. Tujuannya hapus aja dulu, dan tujuan. Oh, Nah di-cut, maksudnya jangan dihapus, di-cut. Adapun maksud dari penelitian ini adalah gitu. maksud dari Penelitian ini adalah jadi bahasanya nggak double. Kenapa?
juga sama ini, saya bingung kalau ngejawabnya. Kan katanya kan harus ini tehnya intensif teh kesini, tapi kan sampai sekarang nggak ada realisasinya. Oke, bukan sebagai berikut, adalah sebagai berikutnya hapus. Langsung merencanakan lahan bekas TPA gitu. Adalah merencanakan, jadi nggak overlap gitu, digabung. Ya Bu. Titik duanya dihapus. Kayak ini Bu pointer. Jangan pakai Atau pointer, nggak usah. Nanti tujuannya aja yang pointer gitu. baik Bu. Adalah merencanakan, gabungin aja, gabungin ke atas. M-nya kecilin. Nah, gitu. Terus ini kan spasinya 1,5 ya. Ya Bu. Terus selanjutnya udah. Terus apa tuh tujuan, langsung aja. Jadi narasi tujuan, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah gitu, bikin ini baru, atau di sininya aja langsung langsung bisa di di titik di ekonomi. oke di Apanya itu Bu? Oh boleh. Sedangkan tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah ya. Nah itu pointer, pakai ABCD boleh, pakai ini terserah Rizky mau bikinnya apa, pakai apa pointernya. ABCD. Itu aja Bu. Mana? Sampaikan aja sama yang atas. So, nah tujuannya apa? Bentar, saya baca dulu. Perencanaan dan perkembangan bisa. Coba yang bawah. Tujuan mengetahui. Oke. Nah ini nih, mengidentifikasi potensi dari lahan TPA. Yang pertamanya ya, ketik ulang aja lah. Ketik ulang aja yang tadi di poin A. Ya. Mengidentifikasi lahan TPA dari gajah. Kedua mengidentifikasi karakteristik, ini juga sama ya, karakteristik lahan atas juga. Bukan lahan sih kalau ini, apa namanya tuh, landscape budaya. Kalau yang kedua itu mengidentifikasi karakteristik landscape budaya di kampung adat Cirende. Kalau yang pertama mengidentifikasi lahan gitu maksudnya. Ya Bu. Ini yang A-nya tambahin, mengidentifikasi karakteristik lahan. Bukan lahannya yang diidentifikasi ya, tapi karakteristiknya. Yang pertama nih, yang ini nih. sini karakteristik di atas. Atasnya tadi. Yang mana Bu? A. Poin A. Balik lagi ke poin A. Ya. Mengidentifikasi karakteristik, tambahin.
kan kita udah tahu nih karakteristik lahan, nanti tuh mau dibagaimanakan. Terus yang kedua mengidentifikasi landscape-nya ya, karena kan berkaitan dengan budaya, kan ada tatanan atau aturan-aturan yang dikonsepkan atau di apa namanya sudah mungkin ya membaur atau turun temurun di kampung adat Cirende gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu si lahan TPA-nya seperti apa, kemudian landscape budaya seperti apa gitu. Nah udah ditata apa belum gitu kan, nanti dianalisis kan. Sok yang C-nya mengidentifikasi kan karakteristik itu nanti ada permasalahan, potensi gitu ya, nanti luas lahan gitu dan lainnya. Apalagi yang diperlukan mengidentifikasi apa? Masakan lanskap budaya apa aturan itu Bu ya? Ya, mengidentifikasi kebijakan ya, kebijakan Kebanyakan kebijakan terkait pemerintah. ya terkait. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terkait apa namanya perencanaan lahan bekas TPA. Bu, ini aku bawain pesanan ibu. Aku tuh keinget-inget kayak Bu Rini. Masya Allah, takutnya Bu Rini nungguin. Lupa banget. Oh, alhamdulillah tuh. Nah kan kebijakannya atau yang pertama, yang C ke pertama aja ya urutannya ya, biar enak mah ya, dari kebijakan kesimpulan ya, biar kita bisa ini. Oke, apalagi coba. Berarti kalau potensi Bu itu masuk banyak tuh. nah itu potensi apa nih, budayanya kah atau misalkan terkait dengan Bila tapi informasi kah atau apa gitu kan, itu nanti bisa dilihat dari karakteristik lahan, dia dari fisiknya, dari misalkan apa aja yang di sana, kendalanya apa, terus dia tuh potensinya harusnya bagusnya dikembangkan jadi apa. Jadi itu tuh plus minus lah gitu ya, positifnya ada, negatifnya ada. Nah sama juga dengan landscape budaya, apa namanya, kendalanya apa kalau misalkan belum di apa namanya belum dikembangkan atau belum diterapkan di TPA gitu kan. Terus apa aja potensinya yang bisa gitu dari situ, jadi karakteristiknya. Identifikasi ujung-ujungnya kan ini nanti desain ya, perencanaan tadi kan, misalkan lahannya nanti diplot, nanti kan mendesain landscape budayanya apa gitu ya, bener nggak kebayang? Ya kalau kan tadi segitu bukan bingung ya. Apa ya, jadi kan si lahannya tuh luas Bu ya. Nah mungkin kalau misalkan mau didesain seluruhnya kan sekitar 70 hektaran, itu paling keluar master plan. Tapi kalau misal nanti sama orang ya, sama abahnya di sana dirahinnya ke tinggal dari berapa hektar misalkan, itu mungkin bisa didesain itu paling. Oke, berarti bisa di ini ya. Belum tahu ya, tapi outputnya pengen ada ini sih Bu, apa sampai side plan minimal. Ya, jadi kalau menurut saya sih ya, kalau ini mah pendapat saya aja, poin A sampai C cukup sih kalau di tujuan gitu ya. Yang D-nya adalah mendesain landscape budaya. Kalau ini jangan pakai landscape dulu deh, karakteristik landscape-nya, budaya aja.
budaya Indonesia. Nah, Mari aku yang mari khusus mau kemana? ini bukan Bukan. Satu lagi kecil. belum lihat. Tadi udah pesan sama Pak. Oh, Itu jadi di sini jangan ada mendesain landscape budaya sama di itu TPA Mali kena Gajah. sama buat kena sama ya, sama kain. mata saya belum lihat. Belum lihat. Iya, masih di atas. Oh, Ambil aja, itu udah beli ya. oke. Berarti hapus tuh dari merah sampai kota Cimahinya. Terus siapa ya? Ke Pak itu kayaknya ke Pak. Udah benar. Aja sih, ini apa aja dulu yang bawanya nih apa yang mobil saya. Kalau gitu kan Coba ke atasin lagi. Lebih enak kan bacanya juga. Bener nggak? Iya Bu, Ah, si Rizky mah. Nu kitu yang tuh. ngerasain kata-katanya Bu. Makanya kudu rajin merangkai kata. Enggak Bu, ini mau ngerjain itu edit BKD tapi nggak bisa kalau lagi bimbingan nanti ya Bu. atau sama padekat aja lebih sip Iya. ya. Bu, Iya, kok bisa makanya. sih file-file yang lain masuk ke Ibu? Itu salah simpan pasti. Enggak, jadi kita tuh maaf ya Rizky bentar dulu. Kita ke link Google Drive kita, kayaknya ibu ngebaca di Google Drive makanya kok saya kan nggak tahu email ibu. Pokoknya semuanya kalau yang seperti itu saya balikin, nggak mau saya back saya jadi penuh. Bu, Coba tanya tadi kepada ini kejadian sama saya nih Bu ya. Dika, Bu. Dika kayak gitu berulang-ulang. Enggak, Bapak Bu. itu Udah folder saya ini File. file. Oke, kegunaan penelitian sekarang lanjut lagi. Ada macam-macam folder saya, ada macam-macam file saya masuk di Bu Bentuk Farida. pembelajaran aplikasi. Padahal itu teh di luar folder. Kuliahan. Dan foldernya beda. Yalah, benar, udah. Kegunaan penelitian Kumar Rizky we nya. Beda loh Bu, linknya. Link yang Mana semester kerangka lalu dengan pemikirannya? itu beda. Allah, kenapa datang Udah belum? Kemarin teh Karena kalau untuk membuka Apa? file Buddha itu saya suruh ada Bu, karena ini diganti jadi itu kebetulan harus bikin lagi gitu. Udah bikin belum? mau dibukanya. enggak. Saya nggak pakai email Bu Farida. Udah Jadi bikin kalau belum? itu udah nempel aja emailnya Bu Farida Saya mah. nggak bisa buka aja. Kan cuma masuknya ke email saya. Jadi masuk. Karena gini Bu, ini kejadian. Kan kasus kayak Budika yang kemarin tuh ulang-ulang. Enggak, gini Bu. Capek saya debatnya juga. Enggak, gini Bu. Ini kejadian sama saya soalnya. Kemarin kan mahasiswa itu mengumpulkan file di Google Drive. Tapi bukan Google Drive saya. Google Drive-nya yang bikinin Bu Isma. Gitu kan. Nah, terus udah gitu saya buka kan untuk saya ngecek. Klik aja. Ayo, Google udah Drive ada itu saya belum? cek, Atau ini selesai. Nah, itu coba nempel di di Google Drive keatasin saya. dulu ininya. Gitu kejadiannya. Saya Nah, pengen lihat dulu maksud tujuan lagi. ada satu biar mahasiswa saya yang foto. filenya hilang. Saya udah pernah buka file dia, makanya saya tahu. Mana beda lagi. coba. Nah, saya tuh kehilangan file dia waktu mau nilai itu. Kebetulan anaknya KKN lagi kan. Terus saya gini, rasanya saya udah pernah lihat file dia, kenapa nggak ada gitu. Saya Iya, yang balik si saya Ray buka. ya. Nah itu saya nggak ngerti Nah, itu ya. itu Saya nggak paham. it- nah itu tuh Oke, pernah mana udah dibikin belum kerangka pemikirannya? Saya nanti orang dikti nggak bisa buka. Belum. Bentar Bu, masih enggak, pakai ya. itu saya pakai everyone. Pakai everyone Bu. Share everyone. Yang memiliki akses. Iya. Pada Kan saya nggak tahu. Kan aja deh. yang rada orang-orang rada gaptek dikasih tahu juga rada Loading. kan pokoknya Bu Farida tuh bisa tuh bisa langsung ngeklik gitu gitu Ya, coba itu nanti nama. kepadekan ya Bu. Soalnya selama ini kita Karena Budika juga sama kasusnya. bentar ya. Lah iya, kan saya nggak tahu. Bukan gini loh Bu, saya kenapa pilih everyone? Karena kan saya nggak tahu asesornya siapa. Kalau Bu Farida kan saya tahu, tapi kan yang lain nggak tahu. Ibu pantes Bu puntennya Bu ini Bu Huda kalau nanti Bu Ina WA ke saya mending nggak ada say hello naon kan minta cenah ke saya tiba-tiba Bu Huda teh aya we cenah gitu nih
WA. Kan saya nggak tahu waktu kedengeran itu. suara saya? Terus Kan mestinya tahu dong dari Kang Ojan Bentar saya ya. ininya siapa. saya nggak pernah. Ojan yang ngetik ini. Tadi dulu, Bu. Saya tidak pernah diberitahu oleh Kang Ozan bahwa asesor saya Bu Ina yang ngasih tahu saya Bentar. Bu ini waktu itu ngomong ke saya. Kita di sini dulu ya. Di depan saya lagi debat masalah BKD. Jadi nggak bisa konsentrasi. Oke, kita lanjutkan ya Rizky yang tadi. Maksud tujuan existing ini udah sama, tapi ininya ini ya belum sama ya tadi ya. Tapi intinya saya pengen seperti tadi Ray ya. Bentar saya coba Rizky bisa stop share screen. screennya enggak. Bentar, kok ini? Oh, nggak bisa di ini ya, sebentar. Ini saya mau share screen ke Rizky terkait dengan Apa tuh namanya? Apa tuh? perangkat Bentar, saya lagi buka ini dulu. Nih whiteboardnya ya. biar ada bayangan gitu ya di ininya. Jadi yang tadi diawali dengan latar belakang. Ini saya sambil ini ya, sambil nulis ya, biar nanti disamain sama kayak yang Ray, latar belakang. Terus yang kedua nanti bisa dikotakin ya Rizky, di kotak-kotakin aja yang saya tulis ya. Apa tuh, rumusan atau identifikasi ya, kok nggak jelas ya. Bentar. Identifikasi ya, identifikasi penelitian lah ya, permasalahan penelitian. Terus yang kesini baru maksud kayak tadi kan sebenarnya di sini nih yang kayak Rizky tadi, tujuan ini apa, tujuannya tadi ada 4 ya, A B C D gitu ya. Ini ya nanti dibikin seperti ini. Terus udah maksud dan tujuan, nanti Rizky breakdown di sini tujuannya. Yang A apa, B apa, C apa, D apa. Ini untuk apa? Untuk memudahkan Rizky nanti untuk kayak pendekatannya pakai apa. Terus nanti data yang dibutuhkan apa, pendekatan. Ini data yang dibutuhkan. Agak kesini ya. Biar ini pendekatan, ini data yang dibutuhkan, analisis. Nah, masing-masing dari tadi tujuan, misalnya saya kasih contoh satu ya, mana tadi saya misalkan yang pertama itu kebijakan ya. Kebijakan itu ngambilnya dari mana Ki? Data kebijakan atau literatur. Ngambilnya dari mana Ki? Dari instansi kan ya. Nanti kan sekunder ya, data sekunder ya yang dibutuhkan ya. Nanti
kualitatif kuantitatif lah ya kita ininya, kuantitatif kualitatif. Kebijakan literatur. Nah nanti dianalisis apa gitu. Kalau kita tuh kayak mencari kebijakan atau solusi yang A ini, karena di sini yang poin A itu adalah mengidentifikasi kebijakan terkait perencanaan TPA. Jadi dia itu nanti pointer terkait dengan arahan kebijakan untuk TPA. Ini kayaknya nggak ada metode analisis khusus, tapi merupakan informasi aja gitu. Jadi hanya informasi terkait. Nah ini kan udah satu ya, satu bagian nih si ini apa si A ini gitu kan. Nah nanti yang B sama juga, misalkan nih saya kasih contohnya, yang B itu karakteristik lahan TPA, pendekatannya sama kualitatif kuantitatif gitu ya. Terus data yang dibutuhkan apa? Nah kayak tadi saya bilang, luas lahan, kemudian selain luas lahan apa jenis tanah gitu ya, atau di sini ininya fisik dasar aja ya, fisik dasar yang ada di TPA, fisik dasar, termasuk jenis tanah. Di sini kan jenis tanah, terus juga kemiringannya gitu ya, topografinya dan lain-lain lah gitu ya. Terus yang ketiga yang dibutuhkan apa di sini? Karakteristik TPA-nya. Nah, si lahan ini ada atau tidak gas metannya? Metan atau metannya ya, cairan metannya. Cairan metan atau licitnya ya. Cairan sih. Dan bukan, sorry, ini licit atau lindinya, siapa tahu ya masih ada ya, masih apa namanya, ini sih mana nih ngebacknya teh. Ini lindi dan gas metan ada apa tidak gitu ya. Terus kendala atau isunya, isu itu bisa dua, potensi dan kendala. Ini kayaknya panjang kalau yang ini nih, analisisnya digimanain sih. Nah kalau ini kan, kalau tadi analisisnya kan arahan kebijakan, kalau yang ini analisisnya metodenya. Kalau di peta nih bisa satu overlay, sorry tulisannya overlay peta gitu ya. Terus yang kedua apa gitu. Di sini dilihat karakteristik, misalkan standar apa namanya, standar ini nih, standar atau baku mutu ya, baku mutu TPA untuk apa, untuk lahan, baku mutu lahan TPA. Terus apalagi gitu kan yang dibutuhkan di sini, isu permasalahan kan nanti di ini. Nah yang ketiga hampir sama ya, terkait yang budaya, tapi dia lebih ke, kalau tadi yang TPA, tapi kalau yang kedua ini akan lebih ke yang namanya kampung adat Cirendenya gitu. Kampung adat Cirendenya tuh
ini sama ya, misalkan tadi terkait dengan budayanya seperti apa gitu ya, informasi tentang misalkan penduduk ya, kita butuh penduduknya ya, penduduk, terus kependudukan ya, data penduduk gitu sih, data penduduk, terus juga budaya yang ada di sana seperti apa, budaya di kampung adat Cirende ya, Cirende. Terus terkait dengan karakteristik lahan, bukan, karakteristik landscape-nya seperti apa, konsep ya karena, atau konsep landscape-nya seperti apa gitu di kampung adat Cirende supaya nanti diterapkan di TPA. Nah, itu yang C ya. Ini yang D-nya nggak usah di sini deh. Ini yang C ya. Nah, nanti gabungan ya, biar agak rapi. Maaf ya, walaupun nggak rapi. Nah, ini kan gabungan dari kebijakan, gabungan dari yang apa, TPA, gabungan dari landscape. Nah, itu jadi arahan untuk yang D, poin D. Poin D itu kan intinya desain ya, desain. Nah, desain budaya. Nah, di sini Rizky berbicara tentang gambar, tentang konsep gambar, narasi plus gambar gitu kan. Di sini tuh bicara aja langsung gitu. Jadi ini tuh menggabungkan gitu karakteristik yang ada. Dia pakai apa sih dari kebijakan yang ada, standar yang ada digabungkan gitu ya. Mau seperti apa nih konsepnya, misalkan tadi perencanaan landscape budaya mau dipakai apa, kebayang nggak si lahan tersebut berapa sih luasnya? 70 apa? Oh, lumayan tuh kan, 70 hektar ya. 70 hektar. Nah, ini tuh mau dibikin apa? Bikin misalkan agrowisata ya, atau misalkan taman budaya, atau misalkan apa gitu. Nah, itu didesain di sini gitu. Nah, enggak itu mah gimana Rizky gitu. Nah, dari sini baru turun nih kesimpulan dan saran. Dan saran apa rekomendasi sih? Saran aja lah ya, atau apalah gitu ya, saran ya. Nah, kurang lebih kalau saya lihat tuh ya ini seperti ini gitu. Ini akan memudahkan kita untuk nanti kalau misalkan kita membuat studi itu akan mudah gitu. Jadi nggak nggak timpang, nggak ini. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan desain gitu ya, jadi ada kayak argumentasenya gitu, ada argumentasenya. Jadi Rizky tuh nggak semata-mata membuat suatu penelitian itu tidak ada dasarnya gitu. Jadi kita dari kerangka pemikiran ini udah kegambar belum nanti output akhirnya kalau Rizky? Kegambar belum? Kebayang ya apa yang mau dilakukan, data apa yang diperlukan, terus dari data itu mau diolah jadi apa gitu. Nah, dari sini tuh makanya kerangka pemikiran itu penting di bab 1 karena memang akan menjadi poin plusnya Rizky gitu kan. Nanti apa gitu, orang tuh bisa membacanya lebih mudah gitu. Lanjut lagi nanti itu si share screen-nya. Nanti saya kirimin ininya ya, si gambar yang tadi.
belum bisa share screen ya Ki? Iya Bu. Belum share screen? Yuk lanjutkan lagi share screennya. Oh, lagi ya. Sok. Oke, bab 1. Nanti kerangka pemikiran dilengkapi ya yang tadi ya. Ada yang tadi. Ini Oke. Bab 4-nya ini aja, gambaran umum aja. Bukan lokasi penelitian bab 4, bab 4. Bab 4. Gambaran umum kan bisa dari tadi kan data fisik, pokoknya berurutan aja lah, ngikutin tadi yang ini ya. Terus yang analisis. baiklah. Nah, analisis juga termasuk ya nanti di dalamnya A B C D gitu kan. Terus kesimpulan dan saran. Pokoknya ini nanti narasinya dilengkapi. Sok bab 2-nya sekarang. Undang-undang. Oke. Pakai peraturan yang terbaru ya kalau bisa. Biar kita pakai adopsi peraturan yang terbaru. Kayaknya ini perdanya masih yang lama ya perda. Coba dilihat. Scroll aja ke bawah terus. Pokoknya gini intinya, apa yang ada di ada di judul, ada di bab 1 tertuang informasinya ada di bab 2 gitu ya. Jadi untuk memudahkan nanti literatur yang ada, intinya sih seperti itu. Jadi kayak perencanaan apa, udah ada belum definisi perencanaan di situ? Di bab 2. Definisi perencanaan yang belum masuk Bu. Nah, itu perencanaan. Nanti definisinya baru konservasi. Landscape budaya apa gitu kan, itu kan harus ditambahkan ya, landscape budaya apa gitu. Terus juga apa namanya, tadi itu apa sih, Landscape budaya atau budayanya aja? boleh landscape budaya kan karena terkait dengan judul ya. Ah iya. Terus kampung adat apa gitu kan, itu kan harus ada ininya gitu. Nanti dibikin aja subbab baru kan, baru konservasi tuh ya, sok dibikin dari konservasi 2.2 nya tuh diturunin aja. Perencanaan berarti perencanaan terus tadi apa, landscape atau landscape budaya. Kampung adat biar ini. Nah, nanti di kampung adat kan, kampung adat Cirembu tuh apa gitu ya, di kampung adat misalkan nambah literatur juga nggak apa-apa sih, kayak kampung adat yang ada di Jawa Barat tuh ada berapa gitu ya, kalau misalkan ini dituliskan gitu, salah satunya tuh kampung adat Cirede. Nah, nanti kan di bab apa tuh 1, 2, 3 bab 4 di gambaran umum didetailkan gitu terkait kampung adatnya yang ada di Cirende tuh apa aja, karena itu kan bagian dari yang poin ketiga tadi ya, yang karakteristik budaya di kampung adat gitu. Jadi udah ada semuanya di situ. Jadi, terkait kampung adat tuh ada. Oke.
Nanti ditambahin ya Rizky ya. Ya Bu, dilengkapi. Mm-mm. Oke. Ini banyak istilah asing pakai RTH. Nah, konsepnya perencanaannya tuh mau dibikin apa? Landscape budayanya. Kayak tadi kan saya tanya agrowisata kah, taman kah atau apa gitu. Mau dijadiin lahan 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 apa gitu. Nah, cantumkan di sini gitu. Kalau misalkan kan terkait tadi apa tuh kampung adat Ciredeu itu kan yang makan singkong gitu kan. Jadi lahan yang bisa ditanami singkong terus nanti bisa dimanfaatkan gitu kan ya. Bisa dimanfaatkan untuk di ini gitu. Nah, enggak lah itu mah diatur aja. Next, bab 2 mah nggak akan di ini ya, cuman bab 1 saya ingatkan lagi kalau di latar belakang itu kalau bisa ya diusahakan ada literaturnya. Tadi saya lihat sih Rizky udah ada beberapa, tambahin aja kalau perlu. Dan di bab 2 juga kalau misalkan ada jurnal, ada buku, sok tambahin aja gitu kan, nanti banyak literatur baru tuh, searchingnya ada sumbernya ya, jangan lupa harus ditambahkan. Nah, terus ini kan RTH ini kaitannya apa? Apakah mau dijadiin RTH apa enggak di perencanaannya gitu. Nah, ini kan harus sinkron gitu. Jangan sampai kita memasukkan literatur atau data-data yang tidak kita pakai gitu. Atau misalkan kita pakai tapi belum ada. Nah, makanya harus disinkronkan gitu. Terus ke bawah. Kayaknya tadi budaya udah ada ya nih. Nanti di ini lagi aja ya. Dirapihkan lagi, ditambahkan, dilengkapi pokoknya. Kan ada budaya, kalau landscape budaya tuh gimana sih gitu konsepnya. Nah, coba cari gitu. Nah, ya sudah. Oke, bab 3-nya kayak batasan Tiganya udah ada belum? Ayo. kan kalau apa namanya, kalau nanti dijelasin apa kayak kualitatif kuantitatif Bu ya. Sama ini kan yang pertama itu coba saya tulis di sini ya. 3.1 satu itu apa sih tuh, pokoknya 3.2, 3.3, 3.4 itu apa ya gitu. Pokoknya mah di sini tuh ada batasan ya. Nah, batasan coba lihat, ngobrol sama Ray ya. Tadi Ray udah ini tinggal dijabarkan. Nah, nanti itu kan ada metode analisis. Nah, ini urutannya harus sama sesuai dengan yang tujuan. A apa, B apa, C apa, D apa gitu. Jadi pokoknya harus sesuai aja ini tuh urutannya gitu ya. Jadi dijabarkan metodenya kayak tadi saya sampaikan. Mungkin Rizky punya tambahan gitu ya, metodologinya atau apanya gitu, atau juga misalkan coba ngobrol sama Pak Sam apa aja yang harus ditambahkan gitu. Yang penting si ininya nih dibikin dulu sama Rizky gitu, dibikin dulu, dilengkapi ya. Sama tadi kayak kerangka pemikirannya dibuat dulu gitu. Boleh seperti tadi yang saya sampaikan, boleh misalkan panahnya ini, tapi yang penting di kerangka pemikiran itu harus sudah ada, udah siap gitu ya. Udah ini kita 2 hari lagi loh. ini udah, kalau ke Pasam udah ini belum? Ke Pasam udah Bu, nunggu ini apa, nanti kan, nah ini apa revisi dari Ibu nanti ke Pasam. Oh iya ya, kalau dari saya sih itu ya, tadi kerangka pemikiran tadi kan kita udah memfikskan bab 1 lah ya gitu ya, termasuk kerangka pemikiran. Bab 2 ditambahkan, disinkronkan sesuai dengan penelitian. Nah, di metode penelitian untuk bab 3 sok dijabarkan kayak tadi saya sampaikan. Terus juga disiapkan list data yang dibutuhkan untuk dicari di instansi. Kayak tadi kan kependudukan, atau misalkan
kita cukup dengan metode wawancara aja gitu kan, dengan yang ada di masyarakat di kampung adat Cirende atau misalkan sesepuh di sana gitu kan, atau misalkan butuh data atau informasi dari pemerintah Kota Cimahi. Nah, Rizky tolong di list ya nanti instansi mana yang mau dikunjungi supaya kita buatkan secepatnya si surat surveinya. Tapi coba didiskusikan dulu dengan Pak Sam ya terkait dengan hal ini, karena apa namanya, Isi nanti ada tambahan gitu dari Pak Sam gitu. tapi kalau bisa secepatnya, jadi biar ada gambaran gitu, jadi pas di nanti apa namanya seminar UP gitu ya, udah tergambar gitu nanti Rizky tuh mau ke instansi mana gitu kan, mau berangkat kemana gitu, terus juga mau apa namanya mau ngambil data apa gitu kan. Kalau misalkan Mau apa ke instansinya dikirim di grup aja Bu ya. iya nggak apa-apa, sekarang Rizky instansi yang akan dikunjungi gitu apa aja gitu, nanti saya sampaikan ke Pak Ip, jadi Rizky nanti tinggal ngambil gitu kan. Kita sampai kalau di waktu itu sampai bulan April ya, iya makanya nah perkenalan tuh udah ada lah gitu. Nah nanti sambil intensif ya cari data, ngolah data sambil asistensi gitu kan, jadi kita maksimalkan itu. Nah terus juga apa namanya ya wayahnanya kita agak ngebut gitu kan, walaupun ada Roma. Rizky mudik nggak Rizky? Atau enggak? Kemana-mana Bu. Iya makanya nggak kemana-mana, bisa intensif ngumpulin data dari sekarang yang bisa dikumpulkan kayak data BPS, literatur gitu kan. Kalau misalkan ini kalau misalkan lebih bagus lagi kan katanya kalau misalkan proses kan harus ke Kesbangpol, makanya masukin aja surat gitu. Nanti kalau misalkan udah habis lebaran ada data yang dibutuhkan bisa ngambil gitu. Syukur-syukur sekarang udah bisa gitu, jadi ada gambaran ya jadi nggak nungguin, karena nanti alasannya apa namanya libur gitu kan libur lebaran gitu, kendala gitu kan ya. Diusahakan sih jangan gitu ya, wayahna harus kerja keras ya, harus kerja keras untuk apa namanya skripsi ini gitu ya, lebih ini jaga kesehatan juga, terus intensif sama Pak Sam gitu ya bimbingannya gitu, supaya ya lancar-lancar aja gitu ya semuanya, mudah-mudahan sampai akhir juga aman dan lancar gitu ya. Iya. Udah paling gitu ya Rizky, ada yang ditanyakan nggak? Udah Bu. Udah. Paling nanti Rizky setelah dari pasang ke ibu ya Bu. Ini konfirmasi sekalian kumpul. Iya, yang penting buatkan dulu ini ya, sambil nunggu Pak Sam, buatkan dulu kerangka pemikirannya ya, buatkan kerangka pemikirannya ya, nanti biar ada gambaran, nanti kalau misalkan ini bisa saya koreksi gitu untuk lebih detail gitu ya. Oke, cukupnya nanti kalau untuk bimbingan catat aja, ini saya rekam, nanti saya share di YouTube besok apa nanti malam gitu ya, nanti saya kasih linknya ya untuk nanti rekaman untuk Rizky, bisa kan ada yang kelewat catat apa segala macam gitu ya. Oke, paling cukup dulu ya, udah 1 jam lebih. Rizky kerjakan sampai bab 3 ya. Ya udah, nuhun ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Iya.